kaitkan saja langsung bahwa ya menghilangkan adat kebiasaan yang dilarang oleh agama Islam. Apa yang dilarang nanti? Banyak. Bermusuh-musuhan, bercerai-berai, kemudian lagi menghina orang lain, lagi menyakiti orang lain, dan merugikan orang lain, mencuri dan lain sebagainya. Nah, ini berdusta dan sebagainya. Ini merupakan satu sifat yang harus dibuang supaya kita punya sifat mahmudah, serta menjauhkan diri dari perbuatan tercela tersebut. Kemudian membiasakan adat kebiasaan yang baik-baik, melakukannya dengan mencintainya. Artinya melakukan kebaikan itu bukan dipaksa, tapi benar-benar dicintai. Betul-betul ikhlas karena Allah SWT. Bukan karena pamrih, bukan karena ria, bukan karena ujub. Ria apa? Pamer. Pamrih apa? Ya mengharapkan balasan. Ujub apa? Membanggakan diri. Nah, itu jangan ada. Itu sifat tercela. Kita biasakan kebiasaan-kebiasaan yang ikhlas, kebiasaan yang sabar, kebiasaan berani, giat, gigih, jangan malas dan sebagainya. Itu yang ingin kita miliki bagi setiap orang gitu ya. Setiap orang maksudnya ya bukan saja kaum muslimin, tapi juga orang lain yang lain-lainnya mungkin tidak seagama dengan kita. Mereka juga berkepentingan dan dianjurkan juga supaya berakhlak yang terpuji ini. Ya. Akhlak mahmudah meliputi sifat sabar. Tadi kita sebutkan tadi, jujur, rendah hati. Bahasa Arabnya itu tawadhu ya. Tidak tinggi hati. Ya, tinggi hati itu nanti akan dibenci oleh orang lain. Nah, karena saya ingat dengan hadis Rasul ya, Nabi mengatakan, man tawadda'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Siapa yang tawaddu ya, akan dimuliakan oleh Allah, akan diangkat oleh Allah. Siapa yang rendah hati akan diangkat oleh Allah. Dan barang siapa yang tinggi hati itu apa ya? Mungkin sombong ya. Katakannya yang kasar dan sebagainya, itu wada'ahullah, akan dicampakkan oleh Allah. Wada'a ya. Wada'a itu rendah, direndahkan. Di Banjarmasin sering menyebut tiwadak ya. Tahu tiwadak? Mungkin ini dari bahasa Arab ini ya. Karena tawaddu'a itu rendah. Tiwadak itu benar-benar rendah. Buahnya jarang di atas, di pinggir tanah gitu. Nah, tapi baunya harum ya. Enak dimakan, enak digoreng dan sebagainya. Nah, ini yang tawadak itu, yang merendah ini ternyata disukai oleh orang ya. Kalau dia sombong barangkali orang tidak senang ya dengan dia. Nah, ini sopan santun, dermawan, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana. Nah, ini lembut. Nah, orang demikian itu memiliki akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari, akan menjaga tutur katanya, akan menjaga perbuatannya daripada sifat-sifat dan dari perkataan atau perbuatan dan sikap lainnya yang bisa merugikan orang lain ya. Maka kalau saya simpulkan atau saya ambil tarik ya beberapa hal, itu tanda-tanda akhlakul karimah itu pertama menghindari perselisihan, yang kedua adil dalam bersikap, yang ketiga meninggalkan tindakan mencari-cari kesalahan orang lain, tidak mau mencari kesalahan orang lain atau aib orang lain, dan sebaliknya dia suka selalu memperbaiki diri ya, memperbaiki dirinya, mencari uzur bagi orang yang salah. Artinya apa? Memberi uzur ini, mencari uzur ini memaafkan orang yang bersalah kepadanya, bersabar menghadapi gangguan orang lain. Kemudian yang ketujuh, introspeksi dengan mencela diri sendiri.
Artinya introspeksi itu mencela di sini, mengakui kekurangan-kekurangan kita. Hanya sibuk mengurus aib sendiri tanpa mencari aib orang lain. Di antara tanda tanya 9 itu, wajah pun selalu ceria, tidak muram, tidak suram. Kemudian juga lembut perkataannya. Mungkin kalau dicimpakan begitu, tapi nanti bisa diputar kembali, diulang-ulang ya. Yang kita berikutnya, tapi kita apa ya? Break sebentar ya. Terima kasih, kita lanjutkan. Masih ada waktu sedikit ya. Yang membahas akhlak yang kedua, yaitu akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah adalah golongan orang atau golongan akhlak ya, atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Itu yang mazmumah tadi, tindakan buruk apa saja, tindakan jahat apa saja, baik jahat kepada manusia, kepada diri sendiri, kepada Allah, kepada Rasul, kepada alam dan lain sebagainya tadi. Nah, itu yang harus ditinggalkan oleh setiap orang ya. Akhlak mazmumah itu harus dijauhi karena dapat mendatangkan kemudaratan bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, jadi kalau akhlak mahmudah tadi itu akan menguntungkan, mendatangkan kebaikan. Tapi kalau akhlak mazmumah ini kenapa harus dihindari? Karena dia akan merugikan siapa saja, orang lain, bahkan dirinya sendiri. Dikira orang berbuat jahat itu untung, tidak. Ternyata dia sendiri akan merasakan ya kejahatan yang dilakukan itu. Dia bisa merampok miliaran, untung enggak. Apa itu untung? Pasti tidak, itu rugi. Ia pasti dikejar-kejar oleh dosa, dikejar-kejar oleh petugas, dan dikejar-kejar oleh macam-macam ketidaksenangannya. Itu akan mengganggu ketenangan dan ketenangan jiwanya gitu. Jadi jangan dikira. Tapi kalau kita berbuat baik, ternyata itu bukan untuk orang lain yang kita menjadi objek kebaikan kita itu saja, tetapi kalau kita berbuat baik itu untuk kita sendiri. Ingat dalam surah Bani Israel ya, atau surah Al-Kahfi gitu. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa in ahsantum li anfusikum wala in asatum falaha. Ayat Quran itu. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepadamu untuk dirimu sendiri. Wala in asatum, jika kamu berdosa, falaha, maka engkau sendiri yang menanggung risikonya. Orang yang kita zalimi tidak rugi, orang kita jahati tidak rugi. Karena apa? Malah dia untung ya. Untungnya apa? Dia beruntung karena selalu mendapat kebaikan dari orang yang menjaliminya itu. Jangan senang-senang kita menghina orang lain. Kebaikan yang pernah kita lakukan, kita serahkan kepada orang yang kita hina itu. Nah ini, jadi memang, dan nggak cukup lagi Pak, kebaikan yang ada pada kita, pahala kita tidak cukup. Fakubat wujuhum binanar, dia dosa orang yang menjalimi, atau dosa kita yang menjalimi orang lain itu ditambah. Dosanya ditambah dan dia akan dicampakkan ke dalam azab nanti. Wasa. Kadang-kadang bukan azabnya di nanti saja, maksud nanti di akhirat saja, tapi azabnya sudah di dunia. Dia kebingungan, dia kehilangan jalan dan sebagainya. Dia menyesal sepanjang hari, sepanjang malam. Dia sendiri yang merasakan yang demikian itu. Uang dia rampok sudah habis. Orang yang dia hina, orang yang dia caci, dia tenang-tenang aja. Karena dia benar saja.
hanya fitnah dan sebagainya. Nah ini jadi yang buruk ini wajib kita tinggalkan. Berapa contoh akhlak mazmumah seperti sombong, ya sombong. Mazmumah tadi yang bagus tadi tawadhu. Kalau sombong ini orang akan benci, akan dijauhi. Ya. Kemudian lagi tamak. Tamak itu rakus. Enggak melihat punya orang lain atau siapa, yang penting diambil. Itu karena tamak gitu ya. Walaupun tamak itu ada yang bagus ya. Kalau tamak dengan dunia, tamak dengan harta, tamak dengan kedudukan, pangkat dan sebagainya, itu tidak baik. Nanti akan menggunakan cara-cara yang tidak benar pun untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Cuma ada satu tamak yang bagus, yang disuruh, bahkan Rasul menyuruh. Bahkan juga dalam Al-Quran ada disebutkan juga. Apa yang harus kita rakus? Kita harus tamak atau rakus, lomba kepada ilmu. Kalau ilmu jangan rendah hati, jangan putus asa, kita cari. Walaupun kita mungkin dalam ukuran ekonomi tidak mampu, kita cari. Di mana ada ilmu, di mana ada pengajian, di mana ada kursus, di mana ada pembinaan ilmu pengetahuan, kita ikut daftar ke situ. Tamak dengan ilmu namanya. Boleh. Tamak dengan ibadah. Bagus juga. Ada kesempatan dia sholat sunnah samping sholat wajib, kan itu wajib. Yang sunnah dikerjakan. Ada kesempatan dia sedekahkan hartanya sebagiannya. Karena tadi sifat dermawan termasuk sifat terpuji. Dia tamak dengan kebaikan itu. Malah sebaliknya kalau orang bakhil tau ya, pelit ya. Pelit itu bahasa Banjarnya apa? Bahasa hulu sungai itu pemalar. Bahasa Indonesianya pelit itu apa? Kikir ya. Tahu kikir ya? Kikir yang untuk menajamkan gergaji, kikir untuk menajamkan parang. Nah, parang jadi tajam. Atau kikir kah itu namanya? Nah, kalau sifat seperti kikir tidak baik. Tapi punya kikir untuk menajamkan parang boleh. Kenapa? Lihat kikir itu. Dia tidak pernah luntur, tidak pernah mengecil. Tapi yang mengecil apa? Parang yang diasah, yang dikikir itu. Itu artinya orang kikir itu tidak mau rugi, tapi dia ingin mengeruk keuntungan dari orang lain. Suka meminta tapi tidak suka memberi. Padahal dianjurkan itu kita harus banyak-banyak memberi daripada meminta. Kalau perlu jangan meminta selama kita mampu. Apalagi meminta-minta, pengemis, naudzubillah. Mudah-mudahan kita jangan melakukan itu. Pengemis di jalanan itu atau yang mendatangi rumah ke rumah itu, yang suka meminta kepada orang lain, pada tenaganya masih kuat untuk bekerja. Dia punya ide-ide, pikiran-pikiran yang jernih, yang bagus, tapi dia untuk menghilangkan kesusahan supaya dia minta-minta. Jangan lakukan, karena Nabi mengatakan bahwa orang yang di dunia selama ini suka meminta-minta, itu di akhirat nanti tampak, kelihatan nanti di padang mahsyar. Mereka tidak punya secuil daging pun di wajahnya. Wajahnya tidak ada daging, gimana ya, tengkorak ya. Nanti kalau melihat di sana ada, oh ini kenapa dia? Selama orang lain segar bugar, yang lain jernih cahayanya, malah ada yang bercahaya bagaikan bulan purnama. Siapa itu? Orang yang suka berwudu. Orang yang suka ambil air wudu, kalau dia batal wudunya, dia ambil lagi air wudu.
Apalagi anda kita yang sedang belajar. Saya juga mudah-mudahan bisa melakukan itu supaya nanti di sana bercahaya. Tidak seperti orang yang punya daging, yang tak punya daging sedikit pun. Karena kalau kita yang menuntut ilmu, salah satu daripada ya, ini kita ilmu saja ya, untuk kita praktekkan juga sangat penting. Orang yang sedang menuntut ilmu, dia tidak meninggalkan salah satunya adalah air wudhu, ilmunya akan melekat di dalam dirinya itu. Itu salah satunya. Yang lainnya orang menuntut ilmu yang senang sembahyang malam, sembahyang tahajud, ilmunya akan berkembang. Dia akan diangkat derajatnya. Gitu. Nah, jadi kalau bisa ya usahakan dari sekarang ini sudah coba salat malam. Mudah-mudahan nantinya itu mudah-mudahan habis kuliah ilmu kita sudah manfaat gitu. Dimanfaatkan oleh siapa saja yang perlu meminta ilmu kita ini, ada pemerintah atau masyarakat atau siapa, minimal diri kita sendiri bisa mempraktekkan gitu. Syaratnya berwudu rajin-rajin, salat malam, upayakan jangan sampai ketinggalan. Nah, insya Allah ini sekedar tahadus ya. Tahadus apa namanya? Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahadus hanya mengucapkan kata-kata baik atau pengalaman baiknya untuk menambah supaya syukurnya lebih banyak kepada Allah. Kalau Bapak dulu alhamdulillah belum selesai kuliah sudah diangkat menjadi pegawai negeri. Padahal masih 3 semester lagi. Atau 4 semester lagi. Sudah dicari. Nah, saya sudah dulu punya ijazah pertama itu, sekarang mungkin D3 ya, barangkali itu. Dulu fakultas gitu ya. Kalau tamat fakultas di IN, salah satu fakultas itu namanya Fakultas Usuluddin itu. Mendapat gelar, dan fakultas lain juga tarbiyah, segala pendidikan itu dan hukum itu. Syariah itu bila sudah 3 tahun kuliah memenuhi persyaratan membuat risalah namanya sejenis skripsi sekarang ini ya, akan diberikan titel setelah diuji ya, diberikan titel BA dulu, Bachelor of Art. Nah, apa arti Bachelor of Art itu? Artinya ilmu yang kita miliki itu masih bachelor, masih bujang. Ya, bujang artinya apa? Belum bisa beranak lagi, belum kawin lagi, ya kan? Jadi waktu itu ilmu saya masih bujang, masih BA, Bachelor of Arts. Tapi alhamdulillah sudah dimanfaatkan oleh Departemen Agama. Saya diangkat menjadi tenaga administrasi di UIN itu. Waktu itu IAIN Antasari, Banjarmasin. Alhamdulillah. SK pertama itu saya terima tahun 1979. Kalau sekarang sudah 2021 ya. Nah, mungkin sekitar berapa tahun itu ya? Nah, dari sekarang saya pensiun tadi persis 38 tahun. Ini sudah 5 tahun pensiun, jadi 38 tambah 5 aja lah, masih muda saya. Alhamdulillah kalau dibalik hurufnya itu berapa ya? 7 tahun saja. 70 atau 71 ya. 70 ya. Nah, jadi alhamdulillah masih bisa mengabdi dengan saya tahadus saja, berarti barangkali Allah memberikan kepada kita suatu menepati janjinya gitu ya. Sehingga ilmu kita dimanfaatkan oleh IAIN, walaupun waktu itu yang ijazah yang saya pakai hanya di samping itu saya lampirkan juga keterampilan saya. Ijazah mengetik dulu 10 jari. Sekarang di komputer sudah banyak. Dulu mengetik mesin jadul itu. Ya. Tapi waktu itu ya, saya kursus sekitar 6 bulan ya. Itu sudah bisa mampu itu mengetik, cuman melihat ke konsep.
tidak melihat ke gandar ini. Gandar apa namanya ini? Apa namanya yang ada nomor, ada angka itu? Apa namanya itu, Pak? Saya lupa itu ya. Kalau dulu gandarannya itu ada A. Kita tidak melihat ke huruf-huruf itu lagi. Kita melihat ke konsepnya. Kepada yang telah lama ini supaya datang ini, gitu aja. Kalau sekarang kan saya sudah lupa itu, tapi ijazahnya dihargai. Sekarang kita melihat angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, tapi tidak apa-apa. Tapi yang jelas tadi intinya ilmu kita